Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten kini telah berusia 13 tahun. Di usia yang beranjak remaja ini, Kota Serang mulai bersolek menunjukkan jati diri. Terlebih, saat ini di bawah kepemimpinan pasangan Wali Kota Syafruddin dan Wakil Wali Kota Subadri Usuluddin, pembangunan Kota Serang menunjukkan gairahnya. Sebagai pusat Provinsi Banten, pembangunan Kota Serang tidak hanya terjadi pada sektor pemerintahan saja. Pembangunan pada sektor swasta pun terlihat di setiap wilayah Kota Madani ini. Hal ini tak terlepas dari berbagai program unggulan yang telah dijanjikan pasangan Syafruddin Subadri Usuluddin ketika berkampanye pada Pilkada 2 tahun lalu. Lantas seperti apa komentar masyarakat tentang kemajuan pembangunan Kota Serang saat ini? Dan apa harapan masyarakat terhadap perkembangan Kota Serang ke depan? Pembangunannya dari awal saya kesini sih tahun 2000 itu, dulu itu belum banyak gedung. Nah sekarang itu udah banyak gedung-gedung, misalkan perbelanjaan, semacam Ramayana, mall. Ya kalau bisa dibilang Kota Serang ini banyak kemajuan ya, terutama di bidang infrastrukturnya gitu. Udah lumayan maju lah, nggak kalah sama kota-kota lain gitu. Harapan saya sih Kota Serang ini bisa lebih beda lagi lah dari yang sebelumnya gitu, lebih ramai lagi, dan tentunya pengangguran di Kota Serang menurun. Sekarang udah kota provinsi, jadi maju pembangunannya, jalan juga bagus-bagus, tambah maju, dan sudah banyak mall sekarang ya. Jadi Kota Serang itu saking tambah bangunannya tambah banyak, jadi sekarang ramai ya. Dan selain itu juga bukan di jalan aja, mungkin di pasar lama sekarang yang tadinya kelihatan kumuh sekarang sudah bagus, sudah bersih, karena terpelihara sekarang ini ya kebersihannya. Dan juga di Rawu, juga di Pasar Rawu, karena sekarang sudah provinsi, juga tambah maju, tambah tertib, dan yang dulu sampah-sampah itu sudah bagus lah, sudah tambah bersih. Ini perkembangannya sangat maju pesat, dan sudah mulai banyak orang yang menilai atau menginginkan tinggal di Serang, baik secara kultur, budaya, maupun secara investasi mungkin memang dinilai sangat menguntungkan. Selain itu, selain investasi juga dari strukturnya juga masyarakat di Kota Serang semakin banyak berdatangan dari berbagai daerah, yang tentunya ini menambah hasanah informasi, budaya, dan semua aspek yang ada di Kota Serang ini. Dan harapan saya Serang menjadi salah satu kota, menjadi salah satu trigger untuk dapat dilihat secara dunia. Dan saran saya semoga bisa semua unsur yang ada di Kota Serang turut bahu-membahu, gotong royong membangun Kota Serangnya ini semakin lebih berkualitas dan tentu lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau saya merasa pembangunan walaupun cukup terbilang agak lambat, tapi setidaknya sudah ada pergerakan yang saya lihat gitu ya. Terutama di bidang properti sendiri sudah banyak perumahan-perumahan yang layak didirikan ataupun dikembangkan di Kota Serang. Kemudian juga kampus-kampus swasta juga dan sekolah-sekolah swasta yang juga mulai banyak didirikan. Ini berarti investor sudah mulai melirik Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten yang layak untuk bisa menjadi satu potensi bisnis ya. Karena bagaimanapun sebagai ibu kota provinsi harusnya memang Kota Serang lebih maju dibanding kabupaten kota lainnya di Provinsi Banten.
tahun-tahun berikutnya Kota Serang bisa menjadi contoh buat kabupaten kota lain, baik pembangunan ataupun dari perkembangan kotanya, karena Kota Serang itu kan di sentralnya Provinsi Banten ya. Jadi mulai dari pariwisatanya, mulai dari bisnisnya, mulai dari pendidikan, kemudian ekonominya, ya setidaknya harus lebih maju dibanding kabupaten kota lainnya. Sejak menjabat sebagai wali kota dan wakil wali kota Serang, pasangan Syafruddin dan Subadri Usuluddin mulai merealisasikan janji politik mereka ketika berkampanye. Semua program tersebut secara langsung dan tidak langsung membawa kemajuan bagi kota Serang dan masyarakatnya. Seperti apakah janji politik yang telah dipenuhi oleh Syafruddin dan Subadri Usuluddin ketika menjabat wali kota dan wakil wali kota Serang? Sesuai dengan janji kampanye kami berdua, wali kota dan wakil wali kota, ada program mendesak, ada program prioritas, ada program unggulan. Kami sesuai janji politik adalah untuk membangun ruang terbuka hijau di tiap kecamatan. Di tahun 2020 ini sudah kita lakukan. Ini mudah-mudahan di tahun akhir 2020 ini selesai. Program unggulannya ini yaitu Masjid Agung, pembangunan Masjid Agung sebagai landmark Kota Serang. Capaian pembangunan di tahun 2019 ini kemarin ya, antara lain indeks pembangunan manusia atau IPM ya, yang target 72,7%, realisasinya 72,10%. Dan Kota Serang Layak Anak ini 2 kali berturut-turut mendapat penghargaan dari kementerian. Kemudian WTP 3 kali berturut-turut. Alhamdulillah sudah kita raih. OPD yang mencapai target pendapatannya, ya antara lain ya, yang pertama adalah kami mengapresiasi BPKAD ini malah lebih dari 100%. Kemudian perizinan itu lebih dari 100%. Dan kemudian lingkungan hidup dan Perindakop ini sekalipun kurang dari 100% sudah memadai. Sejak awal mendedikasikan diri untuk menjabat wali kota dan wakil wali kota Serang, Syafruddin dan Subadri Usuluddin telah menyusun berbagai program kerja, baik program unggulan maupun program prioritas yang akan dilaksanakan di kota Serang. Untuk program unggulan, pelaksanaannya lebih difokuskan di kecamatan-kecamatan yang ada di kota Serang, seperti ruang terbuka hijau. Program unggulan lainnya berupa pembangunan Masjid Agung dan pemaksimalan program di perkampungan, sehingga nantinya kampung-kampung yang ada di kota Serang bisa mandiri.
Meskipun usianya masih belia dibandingkan kabupaten kota lain di Provinsi Banten, pembangunan dan prestasi Kota Serang tak kalah dengan kabupaten kota seniornya. Wali Kota Syafruddin mengaku keberhasilan ini tak lepas dari kerjasama semua jajarannya dalam melaksanakan berbagai program. Dan semua prestasi serta keberhasilan pembangunan Kota Serang tertuang pada rapat paripurna hari ulang tahun ke-13 Kota Serang di Aula DPRD setempat. Pemerintah daerah dan DPRD Kota Serang juga mensyukuri kemajuan dan keberhasilan pembangunan Kota Serang ini dengan melakukan pemotongan tumpeng pada peringatan Hari Ulang Tahun Kota Serang tahun 2020. Peringatan 13 tahun Kota Serang tahun ini tak sesemarak tahun-tahun sebelumnya. Adanya pandemi COVID-19 membuat semua pihak harus menahan diri, termasuk jajaran pemerintah Kota Serang. Meski demikian, rangkaian acara resmi tetap berlangsung dengan hikmat. Ziarah ke Taman Makam Pahlawan juga rapat paripurna peringatan Hari Ulang Tahun ke-13 Kota Serang masih tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Meski demikian, keterbatasan ini tidak membuat surut perjuangan untuk membangun Kota Serang yang berdaya dan berbudaya. Ini dilaksanakan tidak seperti biasanya. Kalau biasanya itu ada pawai, ada bajar, kemudian ada perlombaan-perlombaan yang lain. Pada tahun ini kita tidak dilaksanakan, akan tetapi dilaksanakan paripurna pada hari Senin tanggal 10 di kantor Dewan. Kemudian juga dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada masyarakat petani dan stimulus nelayan dan stimulus UMKM yang ada di Kota Serang, sekaligus juga ada sedikit bajar, tapi tidak seperti biasanya terbatas. Masyarakat Kota Serang boleh melaksanakan kegiatan-kegiatan yang seperti biasanya, akan tetapi dengan kondisi pada saat ini, kondisi pandemi COVID-19 ini, masyarakat harus bisa menjaga diri, terutama memperketat protokol kesehatan, pakai masker, mencuci tangan, kemudian juga jaga jarak, sehingga kegiatan itu bisa dilaksanakan, akan tetapi kita putus rantai COVID-19. Merupakan satu bentuk bukti hormat kami selaku unsur penyelenggara pemerintahan ke para arwah pahlawan. Karena kami sadar tanpa perjuangan mereka mungkin Kota Serang tidak ada. Oleh karena itu setiap tahun rutin di sela-sela ada waktu juga kami rutin untuk melaksanakan jaring dengan harapan setelah rasa hormat itu dilakukan oleh kami berdua, mudah-mudahan ada keberkahan untuk semua masyarakat Kota Serang dan pemerintah Kota Serang itu. Terus yang kedua, harapan di usia yang ke-13 Kota Serang tentu harapannya agar bisa lebih baik. Ya, kami sadar
Ya, di usia yang ke-13 mungkin masih ada hal-hal yang emang mesti kita perjuangkan bersama. Pertama dari sisi pendidikan, dari sisi infrastruktur, dari sisi hal-hal lain. Itu pun kami berharap, harapannya mudah-mudahan di usia yang ke-13 ini bentuk sebuah kebersamaan semua stakeholder. Dari masyarakat, dari unsur penyelenggara pemerintahan bersama-sama bersatu untuk bersama-sama memikirkan dan berbuat. Gimana caranya supaya pemerintah Kota Serang, supaya Kota Serang ke depan menjadi lebih baik. Kerja keras wali kota dan wakil wali kota Serang serta seluruh organisasi perangkat daerah di jajaran pemerintahan Kota Serang patut diacungi jempol, sehingga bisa menorehkan prestasi. Namun penilaian secara internal layak diketahui masyarakat. OPD mana saja yang telah memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan dengan prestasi dan capaian target, khususnya dalam menyumbang pendapatan asli daerah atau PAD. Untuk ke depan memang kami punya target terhadap PAD ke depan itu ada beberapa hal. Pertama, kami akan melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga terhadap penanganan persoalan masalah sampah. Bahwa terhadap pengolahan dan penanganan sampah ini ke depan tidak hanya saja menangani, akan tetapi bagaimana terhadap suatu sampah ini menghasilkan satu PAD. Artinya punya nilai manfaat, punya nilai ekonomis, walaupun itu berangkat dari persoalan masalah sampah. Artinya yang harus kami lakukan dari Dinas Lingkungan Hidup itu adalah merubah cara berpikir, mindsetnya harus dirubah. Bahwa sampah itu bukan hanya sekedar diangkut dan dibuang, tapi bagaimana diolah dan dimanfaatkan. Itu ke arah ke depan, sehingga nanti ke depan bahwa penerimaan asli pendapatan daerah itu tidak hanya sebatas daripada retribusi, akan tetapi juga bisa juga penerimaan itu dari sumber-sumber lain, hasil dari Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi, dan UKM itu mempunyai target retribusi dari retribusi salar pasar. Itu untuk target tahun 2020 ini 1,4 miliar. Nah, berhubungan dengan adanya wabah COVID-19 ini, maka kami mengajukan relaksasi target ke BPKAD dan ke TAPD. Jadi 1,4 miliar menjadi 1,148 miliar. Walaupun saat ini sudah kembali kepada adaptasi kebiasaan baru atau new normal, tapi tetap saja kondisi perekonomian masyarakat belum membaik, sehingga retribusi dan aktivitas di pasar juga masih belum normal, sehingga ini yang menyebabkan target untuk salar pasar dari 6 pasar yang aktif dan ada di Kota Serang ini baru mencapai 37,85%. Jadi mungkin itu sekali lagi. Mari dukung berbagai program pemerintah Kota Serang demi memajukan daerah dan menyejahterakan masyarakat. Saksikan liputan khusus episode berikutnya hanya di Jawa Post TV, paling Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.